Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Mari bersama kita melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Ramalan seperti apakah yang paling menyeramkan? Menurut tim mata ketiga, ramalan yang paling menakutkan adalah yang secara langsung menghadirkan gambaran masa depan. Pada 2013 lalu, Komite Olimpiade Internasional mengumumkan di Argentina bahwa Olimpiade 2020 akan diselenggarakan di Tokyo, Jepang. Setelah mendengar pengumuman resmi itu, perwakilan Jepang bahkan langsung bersorak di panggung, karena ini adalah momen Jepang kembali menjadi tuan rumah Olimpiade setelah 56 tahun sejak Olimpiade Tokyo 1964. Tidak heran, banyak orang Jepang yang sangat bersemangat mengetahui hal ini. Singkat cerita, 6 tahun kemudian, pada tahun 2019, sudah terlihat iklan bendera Olimpiade di berbagai sudut jalan di Jepang. Ketika itu segenap warga Jepang menantikan tibanya Olimpiade 2020. Namun tidak ada yang menyangka, di penghujung tahun 2019 ini, penyakit menular yang awalnya hanya muncul di film, ternyata benar-benar terjadi di dunia nyata. Bahkan orang Jepang tidak menyangka virus itu ternyata sangat menular, sehingga Olimpiade terpaksa harus ditangguhkan penyelenggaraannya. Banyak kalangan yang terkejut ketika kabar pembatalan itu dikonfirmasi, karena Olimpiade selalu diselenggarakan sejak berakhirnya Perang Dunia II. Namun bersamaan dengan itu, ada yang menemukan bahwa fakta seperti itu ternyata telah muncul dalam animasi yang dirilis 32 tahun lalu. Dalam animasi itu, tampak jelas tertulis, masih ada 147 hari tibanya Olimpiade Tokyo, tapi di pojok kanan bawah ada tulisan dihentikan. Menurut penelusuran kami, anime ini sebenarnya berasal dari buku manga Akira. Buku ini diterbitkan pada tahun 1982, dan gambar berwarna yang kita lihat sekarang adalah animasinya yang dirilis pada tahun 1988. Konflik yang memanas antara Amerika dan sekutunya dengan Korea Utara sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Bahkan ada yang memprediksi bahwa konflik itu bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Memang mengerikan untuk membicarakan, apalagi membayangkan tentang apa yang akan dan bisa terjadi pada Perang Dunia III dan bagaimana keadaan dunia sesudahnya. Kita tentu berharap dan berdoa, semoga saja hal itu tidak akan terjadi. Akan tetapi, jika ada pemirsa yang penasaran dengan bagaimana keadaan setelah Perang Dunia III, mungkin film animasi lawas yang berjudul Akira ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana keadaan dunia setelah Perang Dunia III. Akira awalnya adalah manga yang dibuat oleh Otomo Katsuhiro, artis manga yang juga penulis cerita sekaligus juga sutradara film. Manga Akira pertama kali dimuat secara berseri di majalah komik mingguan Young Magazine mulai Agustus 1982 dan berakhir tahun 1990. Kemudian pada tahun 1988, animasi yang dibuat berdasarkan manga tersebut ditayangkan di bioskop. Ending dari animasinya berbeda dari versi manga, karena animasi dibuat dan ditayangkan sebelum seri manganya di majalah komik berakhir. Akira mengisahkan peristiwa yang terjadi di tahun 2019, yaitu 31 tahun setelah bom jenis baru diledakkan di daerah Kanto pada Juli 1988 yang kemudian memicu Perang Dunia III. Keadaan Tokyo setelah Perang Dunia III hancur lebur, sehingga dibangunlah megapolitan baru dengan nama Neo Tokyo dengan lokasi di Teluk Tokyo. Tokyo lama yang hancur dinamakan Kyoshigai, kota lama atau tua. Neo Tokyo sedang mempersiapkan Olimpiade yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Ini adalah fakta yang menarik, karena kenyataannya saat itu Tokyo memang sedang mempersiapkan diri untuk pelaksanaan Olimpiade musim panas tahun 2020. Suatu kebetulan bukan? Mungkinkah Otomo sebagai pengarang manga Akira
Dia mempunyai kekuatan supernatural, kekuatan yang juga menjadi fokus manga atau animasi ini, sehingga bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa datang, terutama tentang pelaksanaan Olimpiade. Seperti kebanyakan animasi Jepang yang kontennya agak sulit untuk dicerna, berlaku juga di animasi ini. Kita bisa melihat bahwa selain unsur fiksi sains, ada juga beberapa unsur lain, misalnya tentang pergolakan politik, yaitu tentang pemberontakan yang terjadi terhadap pemerintah. Aspek keagamaan juga disinggung di alur cerita. Lukisan tentang drama tragis kemanusiaan juga bisa kita rasakan di sini. Kemudian semua unsur tersebut dipadu dengan energi anak muda yang meluap. Hal ini adalah seiring dengan energi yang dipancarkan oleh New Tokyo yang sedang mencoba bangkit dari kehancuran akibat Perang Dunia III. Karena ada unsur anak mudanya, maka kita juga bisa menikmati bumbu romantisme dan cinta di dalamnya. Terlepas dari itu semua, hal yang paling penting dan bisa dipetik adalah kehancuran bukanlah akhir dari segalanya. Jika kita tidak menyerah dan selalu berusaha, maka kita bisa mengubah kehancuran menjadi awal dan harapan untuk membangun dunia yang lebih baik di masa yang akan datang. Di sini saya tidak akan memaparkan lebih lanjut cerita manga Akira. Bagi teman-teman yang tertarik bisa menyaksikan cerita selengkapnya lewat manga atau animasi Akira. Buku komik terbitan 40 tahun lalu ini meramalkan bahwa Tokyo akan menjadi tuan rumah Olimpiade 2020. Tak hanya itu, bahkan diprediksikan penangguhan Olimpiade Tokyo karena penyakit menular yang menarik perhatian Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Intinya, menurut plot di manga Akira, Jepang yang disebut dalam manga tersebut mengeluarkan peringatan level 7 pada 16 April 2020 setelah Tokyo menangguhkan Olimpiade. Pada hari yang sama saat itu, tak disangka Jepang mengumumkan darurat nasional sebagai tanggapan atas virus corona. Isi prediksi manga Akira ternyata sama persis dengan kejadian di dunia nyata. Benar-benar di luar dugaan, bukan? Selain itu juga ada lebih dari satu prediksi yang menunjukkan suasana seperti itu di masa depan. Berikut kita kilas balik sejenak ke 21 tahun yang lalu. Saat itu terjadi suatu peristiwa besar. Pentagon. Pada 11 September 2001, staf di Pentagon Amerika Serikat telah siap di posisi masing-masing. Ini adalah lokasi Departemen Pertahanan AS. Menurut data, Pentagon menduduki area seluas 604.000 meter persegi. Adalah gedung perkantoran tunggal terbesar di dunia. Setiap hari lebih dari 26.000 personel militer dan pegawai negeri ke sini untuk bekerja. Namun pada pukul 9.37 pagi waktu setempat, saat orang-orang akan bekerja, tiba-tiba terdengar gemuruh keras, membuat mereka seketika menghentikan pekerjaannya. Saat itu banyak orang yang belum sadar apa yang terjadi, sampai setelah evakuasi darurat, akhirnya beberapa orang tahu, ternyata ada pesawat yang terbang langsung menuju Pentagon. Dan yang lebih tak terduga, ternyata terjadi sesuatu yang sama pada landmark terkenal New York, World Trade Center, sebelum insiden di Pentagon. Jelas, kejadian ini tidak hanya mengejutkan orang Amerika, tetapi juga dunia. Lagi pula, pada saat itu, tidak ada yang menyangka kejadian seperti itu akan terjadi di megapolitan yang begitu makmur. Tetapi anehnya, ada yang ternyata melihat rekaman terkait insiden 911 di buku komik pasca insiden itu. Pada tahun 1987, sebuah komik berjudul Jojo no Kimyo na Boken diluncurkan di Jepang. Isi komik ini terutama menggambarkan kisah pertarungan antara manusia dan vampir. Namun anehnya, pada alur cerita ketiga dari seri manga JoJo's Bizarre Adventure, Stardust Crusaders, yang dipublikasikan tahun 1989, orang-orang melihat kata-kata tentang 9/11 atau 11 September.
Awalnya ini biasa-biasa saja, tapi anehnya waktu yang ditampilkan di jam tangan seorang tokoh di dalam cerita tersebut ternyata jam 10.30. Sementara insiden 11 September baru berakhir setelah pukul 10.28. Artinya, gambar ini dengan jelas menunjukkan tanggal dan waktu akhir dari insiden 11 September. Dan segera setelah itu, petugas yang memakai kostum 911 ternyata tewas, sementara di pojok kiri bawah, pemandangan itu digambar dengan pesawat terbang. Intinya, menurut alur cerita komik tersebut, setiap gambar di halaman ini akan menjadi kenyataan di masa depan. Selanjutnya, 12 tahun setelah manga tersebut diterbitkan, ternyata memang terjadi suatu peristiwa. Selain manga ini, beberapa netizen menemukan bahwa kartu Illuminati juga lebih dulu menggambar insiden 11 September. Bahkan tulisan 911 bisa dilihat di serial televisi Amerika, The Simpsons. Selain itu juga beberapa peramal yang meramalkan lebih dulu kejadian 11 September dan peristiwa lainnya terkesan seakan menyiratkan peristiwa yang semakin penting justru lebih memungkinkan diprediksi. Tentu saja ini juga termasuk peristiwa berikut ini. Penyebaran virus Ebola. Pada tanggal 15 September 1976, sebuah pesawat tiba-tiba mendarat di sebuah desa kecil terpencil di Afrika Barat. Di sini adalah kediaman kepala suku. Beberapa hari yang lalu, desa ini masih sangat ramai dan hiruk-pikuk. Tetapi pada saat itu, tidak tampak seorang pun di seluruh desa. Saat menyingkirkan gubuk jerami, yang terlihat adalah cairan merah tua dan tubuh fisik yang nyaris tidak bisa dilihat sebagai sosok manusia. Ternyata beberapa hari yang lalu ketika itu, telah terjadi sejumlah besar penyakit menular dengan sumber infeksi yang tidak diketahui. Saat itu, WHO segera ke lokasi setelah menerima laporan, namun melihat pemandangan yang tidak menggembirakan. Menurut catatan, banyak penduduk desa yang terinfeksi mengalami demam, muntah, diare, dan ruam yang ganjil di kulit mereka. Dalam kasus yang parah, si penderita bahkan mungkin mengalami pendarahan hebat. Karena asal-usul penyakit ini sangat misterius, belum lagi proses penderitaannya yang menyiksa si penderita. Angka kematiannya bahkan tak disangka mencapai 88%, sehingga masyarakat setempat sempat menduga itu mungkin kutukan Tuhan. Namun setelah penelitian ahli, penyakit mengerikan ini disebabkan oleh virus Ebola yang baru ditemukan. Inang awalnya kemungkinan adalah kelelawar atau orang utan. Karena penduduk setempat terkadang memakan daging kelelawar sehingga menginfeksi manusia. Virus Ebola pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976 di dua tempat secara bersamaan, yakni di Yambuku, sebuah desa yang terletak tidak jauh dari sungai Ebola, Republik Demokratik Kongo, dan Zara, Sudan Selatan. Wabah di Afrika bagian Barat, kasus pertama pada Maret 2014, adalah yang terbesar dan paling kompleks sejak virus Ebola pertama kali ditemukan pada tahun 1976. Negara yang terkena dampak paling parah yakni Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Sejak tahun 2014 hingga saat ini, kasus PVI, penyakit virus Ebola, telah dilaporkan pada berbagai negara baik di Afrika, Amerika, dan Eropa, yakni Sierra Leone, Liberia, Republik Demokratik Kongo, Guinea, Uganda, Nigeria, Mali, Amerika Serikat, Italia, Senegal, Spanyol, Inggris, dan Pantai Gading. Selain itu, telah ditemukan beberapa kasus klaster yang sumber penularannya dari survivor atau orang yang selamat dari Ebola, baik di Liberia, Guinea, dan Sierra Leone. Menurut statistik, lebih dari 318 orang telah terinfeksi hanya dalam 1 bulan sejak orang pertama yang terinfeksi jatuh sakit. Korban tewas bahkan mencapai 280 orang. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah pasien yang pernah berobat ke rumah sakit.
Karena virus dapat ditularkan melalui darah dan cairan tubuh ditambah sumber daya medis lokal yang tidak memadai, biasanya jarum suntik akan digunakan kembali, sehingga rumah sakit menjadi titik awal penyebaran virus Ebola. Dan tanpa disadari, desa terdekat pun ditimpa bencana secara silih berganti. Penularan tersebut diketahui karena adanya kontak dengan cairan tubuh survivor. Badan Kesehatan Dunia WHO pernah menyatakan PVE, penyakit virus Ebola, sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia akibat timbulnya wabah PVE, penyakit virus Ebola di Republik Demokratik Kongo pada 17 Juni 2019, namun telah dideklarasikan berakhir pada 26 Juni 2020. Untungnya, berkat campur tangan tim medis internasional, pasien dikontrol dengan ketat dan dilarang mengadakan kontak dengan siapapun, sehingga epidemi akhirnya dapat dikendalikan. Meskipun epidemi dapat dikendalikan, namun manusia masih belum menemukan obat efektif yang dapat menangani virus Ebola sampai ke akar-akarnya. Namun di mata negara maju, hal ini bukankah masalah besar yang harus segera diatasi? Karena sebagian besar orang beranggapan bahwa virus Ebola hanya akan terjadi di negara-negara terbelakang, tapi kenyataannya tidaklah demikian. Blokade darurat. Pada tanggal 20 September 2014, United Airlines penerbangan 822 baru mendarat di Bandara Internasional Dallas atau Fort Worth, Amerika Serikat. Ini adalah salah satu bandara tersibuk di dunia. Pada 2014 lalu, arus penumpang bandara bahkan mencapai lebih dari 63 juta orang per tahun. Namun siapapun tidak menyangka penumpang dengan virus Ebola baru saja muncul di bandar ini. Thomas Eric Duncan dari Liberia. Saat itu Duncan ke Amerika Serikat untuk menjenguk keluarganya yang tinggal di Amerika. Tetapi pada hari keempat setelah tiba di Amerika, Duncan tiba-tiba mengalami demam tinggi dan gejalanya berubah dari demam menjadi muntah dan diare hanya dalam tempo 4 hari. Istri Duncan saat itu segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun staf di rumah sakit menduga Duncan hanya tertular penyakit biasa, bahkan menyuruhnya duduk di lobi bersama pasien lain menunggu penanganan medis. Kurang dari 15 menit kemudian, seorang dokter tiba-tiba menyadari Duncan berasal dari Liberia. Saat itu sedang terjadi wabah Ebola yang parah di sana. Maka dokter segera membawa Duncan menjauh dari keramaian dan segera mengambil darahnya. Dan baru dipastikan Duncan memang benar-benar terinfeksi virus Ebola. Pada saat itu, Duncan telah tinggal di Amerika Serikat selama 8 hari. Selama itu dia pernah ke mall, restoran, dan tempat-tempat yang ramai. Tak ayal, setelah memastikan kasus pertama penyakit Ebola terjadi di Amerika Serikat, media-media utama lokal segera memberitakan dan menghimbau masyarakat untuk waspada tinggi. Bagaimanapun, angka kematian akibat penyakit virus Ebola itu terlalu tinggi. Namun ketika orang-orang dilanda kecemasan, ada yang mendapati bahwa pada tanggal 1 Oktober saat itu, yaitu ketika media mengumumkan kasus pertama virus Ebola, South Park, kartun terkenal Amerika, ternyata telah menyiarkan sebuah episode berjudul Gluten Free Ebola. Diet bebas gluten adalah konsep baru diet sehat. Pola makan yang menghindari semua jenis makanan yang mengandung gluten. Khusus beberapa orang alergi terhadap protein serealia ini, sehingga diet ini pernah populer di Amerika Serikat. Saat itu, serial kartun South Park menggunakan ironi untuk menggambarkan bahwa jika Anda tidak makan makanan bebas gluten, Anda akan dikarantina oleh petugas medis bersenjata lengkap. Intinya adalah Amerika Serikat memang meluncurkan tindakan tanggap darurat ketika film itu ditayangkan. Dan tak disangka, adegan ini ternyata sangat mirip dengan yang disajikan di kartun tersebut. Anehnya, episode kartun itu diberi judul Gluten Free Ebola. Karena seluruh kejadian ini sangat kebetulan, sehingga orang-orang bertanya-tanya, bagaimana tim South Park dapat meramalkan sebelumnya bahwa
pasien penyakit virus Ebola pertama di Amerika Serikat akan segera muncul. Mungkinkah mereka telah melihat gambaran masa depan? Namun ramalan dari kartun South Park berikut ini bahkan jauh lebih fantastis, karena ia bahkan secara langsung menggambarkan lokasi bencana yang akan datang. Cukup sekian dulu episode hari ini. Nantikan sambungannya pada episode terakhir. Terima kasih atas perhatiannya.